Buenos dias, selamat pagi semuanya. It's good to be back here. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Give it up for our Lord Jesus Christ. Today is a special day. It's a Father's Day. Yes. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita memulai pre-service pada pagi ini. Let's prepare our heart to begin our pre-service this morning. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Lord, we thank you Lord for this new day, for your faithfulness in our life. Kami undang Roh-Mu Tuhan turun di tempat ini. We invite your Spirit Lord to lead this service from beginning until the end. Kami minta Roh-Mu Tuhan menjamah kami, mengurapi kami. Secara khusus untuk kami yang ambil bagian dalam pelayanan, urapi kami masing-masing. Let your fresh anointing come upon your servants, your people who take part on this service this Sunday morning. We ask your blessing, we ask your wisdom, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Check 1, 2. Sama-sama kita katakan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Katakan you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Katakan, draw me close to you together. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way and bring me back to you. Katakan, you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you. Sama-sama kita berdiri yuk. Katakan one more time, you're all I want. Yes. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you. One last time. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 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 Ini menjadi doa kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satu yang kami inginkan. This is our prayer, Lord Jesus, that only you, Lord Jesus, that we want. Only you, Lord Jesus, only your Spirit, Lord Jesus, that what we want. Kami minta Tuhan, biar Engkau aja yang hadir di tempat ini. Engkau yang bekerja di tempat ini. Lord, you show up and you do your miracle. You perform your miracle, Lord Jesus. Kami minta kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan your Spirit leads from beginning until the end of this service. Di dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus mighty name. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, everyone say. Everyone say, amen. Good morning BBC. Kita mau kasih salam ke kanan kiri, terutama cari Bapak, karena hari ini Happy Father's Day. So please toss ke Bapak-bapak di kanan kiri. Oke. Kita bangga sama para ayah di sini dan kita juga bangga punya Bapak seperti Tuhan Yesus kita. Amin. Amin.
Kita mau belajar nyanyi lagu ini sama-sama, oke? Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kita bangga punya Bapa seperti Dia, amin. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Semua tepuk tangan di atas. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Amin. Masih semangat semuanya? Masih semangat memuji Tuhan lagi? Kita mau terbang bersama Tuhan hari ini, amin. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
bersama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang dalam-Mu Tuhan. Semuanya. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Semuanya rentangkan tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semuanya rentangkan tangan dong, kayak gini dong. Kita mau rentangkan tangan bareng-bareng. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. You guys are amazing. Alright. Silakan semuanya duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segalanya ya Bapak. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari bernyembah saudara. Terima kasih Roh Kudus
Yesus datang kepada kami Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu nyata, oh haleluya. Terima kasih, Roh-Mu hidup Bapa, Roh-Mu nyata Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari jemaat semuanya. Ku buka oh, Kau ambil alih, seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh. Oh Yesus, oh Roh Kudus, Kau
Biarkan tangan-Mu Tuhan memelihara kami. Oh, haleluya. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat, Kau memegangku Tuhan, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Yuk sama-sama kita berdiri, stand on your feet everyone. Yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir, sampai akhir. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Biar sampai akhir hidup kami berjalan dalam kasih-Mu. This is our prayer, Lord Jesus. Until the end of our life, that we experience your love, your faithfulness, Lord Jesus. In this special day, di hari khusus ini Tuhan, gak semua kami mengalami kedekatan dengan Papa jasmani kami. Not everyone in this room, Lord, we know, not always having a good relationship with our biological father. Tapi pagi ini kami tahu kasih Papa di surga melebihi semuanya. That this morning we know that your love as our Father is exceeding of everything, Lord. Biar Roh Kudus saat ini menjamah setiap hati. Let the Holy Spirit touch every heart. Segarkan hati kami Tuhan. Refresh our heart, Lord Jesus. Setiap hati yang mengalami beban berat, Engkau angkat Tuhan. For everyone who has heavy burden, Lord Jesus, you lift up
all the burdens. Serahkan semuanya pada Yesus. Just surrender unto His hand. Kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, Lord. We want to hear your words. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami dan pikiran kami. Cover this place, our heart, our mind is under your anointing. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, and everyone say, semua sama-sama katakan, amen, 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 amen. Silakan duduk semuanya, you may be seated in God's presence. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Thank you for everyone who take part on this ministry this morning. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. If not, you may approach the usher. The usher will help you to get the equipment. Ya. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan, before we begin our service this sermon, I would like to call all middle schoolers. Semua middle schoolers go with Uncle Chema. Go with Chema. Middle schoolers. Yes. Okay. Announcement singkat pada pagi hari ini. Very short announcement. Setelah kebaktian ini, right after this, jam 11 siang, di upper hall di next building kita akan celebrate move up class dari anak-anak sekolah minggu. So parents, if you want to participate, please do so. Kita akan sama-sama ada refreshment di sana dan juga ada performance dari anak-anak sekolah minggu. So jam 11 kita akan celebrate move up day dan juga graduation untuk anak-anak Sunday school di ruang upper hall right after this jam 11 siang. Kasih tepuk tangan buat semua yang graduation. Yes. Anggota keluarga kita, anak-anak kita yang yang menjalankan graduation dari middle school, high school, yang college graduate. One more time, give it up for mereka semua. Yes. Kalau Anda buka di dalam bulletin, if you open your bulletin, July 6 kita akan mulai yang namanya English service, kerjasama Philadelphia Praise Center dan Table Church. Untuk Anda yang lebih comfortable dengan berbahasa Inggris, if you feel more comfortable in English, I would like to invite you to join the English service, start 11:15. Kebaktian kedua kita bahasa Indonesia 11:15, English service 11:15 di upper hall. Minggu pertama dan minggu ketiga kita akan mulai dua kali dalam satu bulan. Minggu pertama dan minggu ketiga English service. So I would like to encourage everyone untuk kita support English service ini untuk bisa sama-sama membawa jiwa lebih banyak lagi. Juga di dalam buletin Anda lihat ada acara cancer yang sangat penting banget. Cancer Awareness tanggal 20. Anda bisa lihat jamnya dan juga lokasinya. Saya mau mengingatkan juga untuk teman-teman praise and worship, everyone yang ambil bagian dalam praise and worship, apakah Anda singers, apakah Anda pemusik, semua segala macam. Tanggal 29 Juni setelah kebaktian kedua akan ada gathering. Kita akan ngomong-ngomong semua yang terlibat di dalam praise and worship. It's KAKUDU. Apa itu? Kudu. Yes. Bahasa Inggris, kudu. Ya, jadi harus pada datang di dalam acara tersebut. Untuk Anda yang terbeban untuk mau dibaptis, bisa hubungin saya dalam waktu dekat. Kita akan melakukan baptisan. Anda yang terpanggil untuk dibaptis, just contact me, sign up. Om Aldo, saya mau dibaptis dong. Ayo, kita akan ada kelasnya. Dan setelah ada kelasnya, kita akan ada baptisan. Minggu depan, tanggal 22, as you know, sebagaimana saya sudah announce, youth pastor kita Chema akan mengakhiri pelayanan dia di Philadelphia Praise Center. Minggu depan, hari Minggu, kita akan mendoakan dia bersama-sama di kebaktian 1. Lalu farewellnya akan diselebrate hari Jumat tanggal 27. So parents,
khususnya Anda orang tua yang pernah anak-anaknya ditangani sama Cema selama 8 tahun atau sekarang ini bersama-sama dengan Cema, ayo kita kasih perhatian buat dia. Minggu depan kita akan berdoa buat Cema dan juga Jenna. Lalu tanggal 27-nya kita akan celebrate perpisahan dengan dia di tanggal 27. Saya terus mengundang Anda semuanya untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini dan juga tertanam di dalam kelompok sel atau care group. Anda bisa menghubungi Liang untuk care groupnya. Ayo please kita harus bukan cuma seminggu sekali ke gereja, tapi kita perlu tertanam di dalam care group, bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Siap saudaraku? Kenapa lo pada? Siap semuanya? Gitu, harus dimarahin dulu ya. Yang marahin harus orang Batak ya. Alright. Gak semua orang pengen ngedengerin yang namanya sermon di Father's Day. Not many people. Karena apa? Karena saya ngerti banyak di antara kita bertumbuh di dalam hubungan yang gak enak dengan ayah kita. Setuju apa setuju? Jadi terkadang ada yang avoid, ada yang aduh Father's Day gue mendingan gak usah datang deh. But this morning I pray untuk the next 30 minutes kita akan belajar untuk menjadi ayah, menjadi suami, menjadi calon bapak juga untuk anak-anak muda yang belum menikah. So, saya berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini mungkin specifically kepada para ayah, para suami dan juga calon-calon bapak, tapi juga biar memberkati Anda semua yang mendengarkannya. Nah, pagi hari ini Philadelphia Praise Center, please welcome our sister Cindy Angela. Yes. Iya. Siap-siap lo pakai tisu, air mata lo banyak nangis lo. Good morning PPC. And to all the fathers, happy Father's Day. Tolong kalau misalnya ada bapak yang duduk di dekat Anda, dipuk-puk shouldernya, happy Father's Day, happy Father's Day. Dan kenapa saya bisa berdiri di depan sini pada Father's Day? Sangat-sangat kebetulan sekali ya Om ya. Bulan lalu Om Aldo bilang ke saya gini, siap-siap Yasin, bulan Juni temanya adalah Roh Kudus. Oke siap. Terus kamu sermonnya minggu ketiga. Oke siap. Tapi terus baru nyadar ternyata minggu ketiga itu Father's Day. Jadi temanya Father's Day aja, gak usah Holy Spirit. Lah, tapi terus saya bilang, kok saya yang ngomong Father's Day, Om gak salah ini. Kayaknya salah nyuruh saya berdiri di depan, ngomong sermon pada waktu Father's Day. Tapi Om bilang gak apa-apa, share aja dari pengalaman kamu gitu. Bagi yang belum kenal saya, baru kenal saya atau udah kenal saya bertahun-tahun gitu ya. Saya itu gak merayakan Father's Day itu sudah 17 tahun. Bapak saya meninggal waktu tahun 2008 gitu. Udah 17 tahun, saya gak merayakan yang namanya Father's Day. It's just another day for me. Dan makanya waktu Om Aldo bilangnya, oke kamu minggu ketiga ngomongin Holy Spirit. Saya mah nyantai-nyantai aja, saya gak inget itu ada Father's Day. Gak inget, terus akhirnya diingetin, iya bener loh Father's Day. Gitu. Dan walaupun agak sedikit ironis gitu ya, tapi Om Aldo bilang gak apa-apa share aja gitu dari pengalaman kamu. Dan semoga pagi ini walaupun pembicaranya tidak lazim gitu adalah saya, seorang anak yang tidak punya bapak selama 17 tahun. Mungkin saya gak punya perspektif gimana caranya untuk menjadi Father of the Year. Tapi saya punya perspektif dari bagaimana saya adalah seorang anak yang udah gak punya papa selama bertahun-tahun. Dan saya juga jujur saudaraku, ini heart to heart aja gitu ya. Hubungan saya sama papa saya itu sebelum dia meninggal waktu saya usia 15 tahun, itu bisa dibilang tidak baik juga gitu. Tapi Tuhan mau taruh di hati saya. Gimana nih saya bisa share satu perspektif baru gitu.
Dari tadi Om bilang ini biasanya kalau orang Father's Day males dengerin sermon. Saya males bawain sermon waktu Father's Day gitu. Tapi saya percaya Tuhan taruh di hati saya mau sampaikan kepada kita semua. Dan kalau misalkan memang ada juga yang merasa berat mendengarkan sermon pada Father's Day, just know that I feel you. I'm that person. Saya juga yang sulit mendengarkan sermon Father's Day, kayak saya gak punya bapak. Tapi sekarang saya sudah punya anak, saya bisa melihat perspektif juga, saya memiliki suami yang menjadi seorang ayah, dan juga dari pengalaman saya dengan bapak saya. Jadi saya merasa kayak, oke, saya ada sesuatu yang mau saya share pagi ini, dan kiranya berkenan untuk bapak-bapak semua di sini dengan telinga dan hati yang terbuka gitu. Dan mungkin omongan saya ini mungkin kan saya agak kasar gitu ya, soalnya kan memang saya udah 17 tahun gak ada apa-apa. Tapi saya adalah orang yang sangat-sangat percaya kalau yang namanya menjadi seorang ayah, bapak, papa itu bukan cuma sekadar menjadi bapak biologis. Bukan berarti kamu juga share DNA aja dan kemudian wow, magic Anda menjadi bapak. Mungkin by title you're a father, tapi menjadi seorang ayah itu harus disertai dengan action. Saya percaya itu. Harus ada kata kerjanya. In order to father, you have to father. Kata kerja. You have to fathering gitu ya. Anda harus bekerja bertindak seperti seorang ayah. Bekerja seperti seorang ayah. The act of fathering. Dan silahkan Anda bisa correct me if I'm wrong. Tapi menurut saya kalau ada yang bilang, jadi papa itu gampang, I think you're doing it wrong. Kayaknya ada sesuatu yang salah deh. Kalau misalkan Anda bilang, jadi seorang bapak itu adalah hal yang mudah, kayaknya ada yang salah deh. Itu menurut saya seperti itu. Karena being a father is supposed to be hard. Menjadi seorang bapak itu memang harusnya sulit. Dan Alkitab pun bilang itu harusnya sulit. Dan itu harus menjadi hal yang serius untuk kita ambil serius menjadi seorang bapak itu. Karena terutama untuk orang Kristen gitu ya. Kita punya kesempatan untuk menanamkan benih-benih kehidupan untuk bukan cuma anak kita, tapi untuk generasi berikutnya. Dan bukankah kita sebagai orang Kristen kan kita punya apa? Amanat agung gitu, the Great Commission. Yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20 gitu. Dan itu di mana mulainya? Dimulainya ya dari keluarga inti kita. Jadi seorang bapak itu memiliki tugas yang penting untuk menanamkan godly values. Nilai-nilai ketuhanan, like godly character dalam kehidupan keluarga dan anak-anak Anda. Ini tugas Anda, saudaraku. Dan ini, it's not supposed to be easy, dan it is a serious matter. Gitu. Tadi saya sempat mention di awal, papa saya meninggal waktu saya umur 15 tahun. Pada waktu dia meninggal, hubungan saya tidak baik dengan dia. Tapi walaupun papa saya jauh dari kesempurnaan, tapi saya tetap percaya kalau dari benih-benih yang papa pernah taruh di dalam kehidupan saya, itu tetap berbuah, saudaraku. Dan 17 tahun setelah papa saya meninggal, itu tetap ada buahnya, saudaraku. Setelah papa saya meninggal, figur bapak untuk saya itu bisa dibilang ya papa kita di surga, atau juga ada orang-orang lain di sekitar saya yang take up that spot gitu, yang fathering untuk saya, menjadi mentor. Contohnya kayak Pastor Aldo gitu juga, dia membantu saya untuk memberikan guidance, memberikan mentor, menanamkan benih-benih itu juga. Dan walaupun saya nggak ada kesempatan sekarang untuk face to face dengan papa saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan dia, tapi seenggaknya saya sekarang udah menerima, memperbaiki hubungan itu walaupun one-sided gitu ya. Memaafkan luka batin saya, memaafkan papa, dan minta maaf terhadap papa juga. Waktu saya dulu juga pernah melukai hati papa. Dan kembali lagi ke peran seorang bapak di dalam kehidupan anak-anaknya. Ada nggak yang pernah dengar satu lagu rohani? Mungkin banyak yang dengar lagunya kayak begini.
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Tapi saya tidak setuju sama lagu ini. Tahu nggak kenapa? Karena belum tentu semua bapak itu sayang sama anaknya. Dan itu bagaimana saya operate bertahun-tahun. Belum tentu semua bapak itu sayang sama anaknya. Tapi seseorang yang paham akan kasih sayang seperti Tuhan mengasihi kita, itu bapak yang siap untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan anak-anak mereka. Kita membutuhkan bapak-bapak yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai role model di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin bukan cuma untuk fathers aja yang menjadikan Tuhan sebagai role model, kita semua harus menjadikan Tuhan. Tapi hari ini di hati saya ada yang bilang kayak, anak-anakmu tuh membutuhkan seorang yang bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita baca sama-sama ya saudaraku. Dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan fokusnya adalah di ayat pertamanya ini di 6 sama 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah Tuhan terhadap kita semua. Dan ini perintah Tuhan terhadap semua bapak-bapak juga. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, apa yang engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Description ini itu begitu ekstensif ya saudaraku ya. Waktu kita tidur, waktu kita bangun harus ada sampai di jidat kita tuh harus ditulis. Apa yang mau Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah itu harus menjadi identitas kita. Menjadi identity kita. Bukan sekadar cuma apa yang kita omongin aja. Tapi perintah Tuhan ini harus menjadi sumber dari segalanya. Dan apapun yang seorang bapak mau ajarkan ke anaknya, kalau bapaknya nggak menghidupin dulu di seluruh kehidupannya sampai semua orang bisa lihat dari jidatnya, anaknya nggak akan mau ambil juga semua pengajaran itu. Seorang bapak harus belajar dulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya. Lalu kita bisa teruskan ke anak-anak kita. Dan juga ada satu poin penting di sini adalah perlu adanya hubungan dengan anak-anak kita. Ada relationship. Jadi selain menjadi lifestyle dari kita untuk mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi sumber kita, tapi ada pengenalan kita juga terhadap Tuhan dan anak kita sendiri. Dan godly lifestyle ini bukan untuk orang yang cuma datang ke gereja aja hari Minggu. Just because you take your family to church every Sunday, itu belum tentu Anda memiliki kehidupan karakter ketuhanan di dalam kehidupan Anda. Dan ini adalah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita terhadap fatherhood. Karena dunia ini bisa aja ngajarkan kita banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang bapak. Ada budaya kita, ada latar belakang kita, ada mungkin bapak yang pendiam, ada bapak yang ekstrovert, ada bapak yang fisikal, ada yang gak begitu. Maksudnya yang suka memeluk atau kayak gimana, tapi ada bapak yang gak terlalu. Tapi kita mau membedakan apa yang mau dunia ajarkan terhadap kita tentang fatherhood, dan jangan biarkan itu menjauhkan kita dari apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita tentang fatherhood. Dan kita harus aware akan hal ini. Dan kalau saya mau ingetin gitu, whatever you plan today in your children's life, apapun yang Anda tanamkan di dalam kehidupan anak-anak Anda pada hari ini, itu akan mengefek generasi-generasi berikutnya. Bayangkan saudaraku, bukan cuma kita nanam satu benih untuk menumbuhkan satu pohon, tapi untuk satu taman. Itu for a garden. Karena apa yang diturunkan dari papa saya gitu,
akan melewati saya, melewati ke anak saya, dan kemudian ke anak saya, dan ke anak saya, dan berikutnya. You're not just planting a tree, you're planting a garden. Begitu pentingnya, saudaraku, peran Anda di dalam kehidupan keluarga Anda. Dan gak ada yang namanya one size fit all. Untuk bagaimana sih menjadi seorang bapak, cara setiap orang beda-beda, latar belakang setiap orang berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Mungkin di sini ada orang tua yang bekerja, jadi waktu ketemu sama anak itu jarang. Ada juga yang seperti suami saya, dia work from home, jadi ketemu terus sama anaknya. Ada yang mungkin terpisah jarak, ada yang dekat rumahnya 1 blok aja, tinggal serumah. Atau ada yang di Indonesia. Konteksnya berbeda-beda dan saya di sini bukan untuk ngejudge kalian tentang konteks kalian. Karena itu memang berbeda-beda. There is no one size fit all. Bagaimana sih menjadi seorang bapak? Nggak ada jawabannya. Tapi yang mau saya ajak kita semua untuk renungkan adalah, again, kembali lagi ke godly values itu, godly character itu. Apakah sudah kita bawa itu ke dalam kehidupan kita? Apa sudah kita hidupi? Seperti yang dikatakan di ayat bilangan tadi. Sudah benar-benar mendarah daging di dalam kehidupan kita, sampai dari rumah kita kelihatan, dari sampai tidur pun kita sampai mimpiin, dan kemudian untuk sampai keluar pun itu terlihat. Di jidat kita sudah terpampang kemana-mana. Dan contohnya apa sih? Godly values ini, begitu banyak hal yang diajarkan sama Alkitab tentunya. Tentang apa values, nilai-nilai yang Tuhan mau kita ambil. Dan saya mau share cuma beberapa aja singkat, tentunya masih banyak lagi di Alkitab, Anda bisa cari sendiri. Tapi contohnya aja gitu, example gitu of godly values. Adalah a father who love. Seorang bapak yang mengasihi. Seperti yang dibilang, kasih yang dibilang di 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Contohnya godly values itu ya kayak seperti ini, kasih. Kasih dalam bentuk yang begitu pure, seperti yang Tuhan bilang. Nggak ada gunanya kalau kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau kita nggak punya kasih. Setiap bapak yang mengasihi, itu adalah bapak yang memiliki godly values. Terus contohnya, next value adalah seorang bapak yang pray and give thanks. A father yang pray dan give thanks. Seperti di Mazmur 79:13 dikatakan, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalamu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujianmu untukmu turun-temurun. Dan juga di 1 Tesalonika bilang juga mengingatkan kita untuk bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai seorang bapak, apakah Anda sudah mengambil lifestyle yang bersyukur? Kalau misalkan Anda sudah mencontohkan bersyukur dan berdoa di dalam kehidupan Anda, itu bisa menjadi contoh godly qualities yang Anda bisa turunkan ke dalam anak-anak Anda. Terus godly quality apalagi saudaraku? Seorang bapak yang tahu apa itu kebenaran. Kebenaran firman Tuhan maksudnya di sini. A father who knows what's right and wrong. Seperti dikatakan di Mikha 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil,
mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Dan ini baru cuma 3 contoh aja saudaraku, tapi ini maksud saya gitu. Seorang bapak yang dipimpin sama Roh Kudus akan menjadikan hal-hal ini menjadi karakter mereka. Dan mereka bawa ke dalam rumah tangga mereka. Dan ini akan melebihi, it transcends semua hal yang mau dunia ajarkan terhadap kita tentang seorang bapak itu harusnya kayak gimana. Ini melebihi itu semua. Karena kita bisa dibesarkan dengan cara ini, cara itu, background kita berbeda-beda, konteks kita berbeda-beda, tapi seorang bapak yang memiliki karakter-karakter godly values dan Anda bawa di dalam rumah tangga Anda, itu melebihi semuanya itu. Dan nggak gampang tentunya saudaraku. It's not supposed to be easy. Nggak mudah untuk menerapkan godly values dalam kehidupan kita sendiri, pribadi, apalagi saya membayangkan sebagai seorang bapak yang juga memiliki tugas juga untuk menanamkan benih itu ke anak-anak Anda. Dan again, kalau misalkan gampang, I think you're doing something wrong, gitu. Saya mau share sedikit dari kehidupan saya. Saya dan suami saya punya anak, dia hampir 2 tahun. Dan menjadi seorang parents itu adalah greatest gift untuk kehidupan kita. Tapi juga the greatest challenge juga, saudaraku. Bagi yang pernah punya anak belum 2 tahun, dan ini kita baru jadi parents 2 tahun, tapi udah greatest challenge aja. Jadi benar-benar yang udah merasakannya selama puluhan tahun, suhu kalian semua gitu ya. Dan Anda tahu suami saya gitu ya, dia pria yang hebat saudaraku. Dia orangnya lucu, humoris gitu, baik, sayang keluarga dan lain-lain sebagainya. Dan tapi satu hal daripada dia itu adalah dia itu suka iseng orangnya itu. Dia itu orangnya agak iseng. Dan kadang-kadang tuh saya sering heran gitu. Kok tiba-tiba anak saya bisa melakukan satu hal baru. Gak tahu aslinya dari mana gitu. Hal-halnya yang aneh-aneh aja gitu. Saya sampai bingung dia belajar dari mana. Terus dia bilang, oh enggak itu aku yang ngajarin katanya gitu. Ternyata dari bapaknya. Dan walaupun anak saya belum umur 2 tahun, dia belum bisa ngomong. Tapi dia tuh udah kayak sponge gitu. Dia kayak SpongeBob gitu ya. Dia menyerap. Semua apa yang dilemparkan oleh bapaknya diterima gitu. Dengan tangan terbuka. Dan dia praktekkan. Dan itu mungkin karena memang lifestyle suami saya, dia orangnya iseng. Jadi anak saya iseng juga gitu. Tapi godly habit gitu. Contohnya si anak saya, kalau dia mau makan. Kalau misalkan kita nggak berdoa gitu. Karena kita biasanya sebelum makan kita berdoa. Tapi sekarang dia itu bisa marahin kita. Kalau misalkan kita nggak berdoa, walaupun dia umur 2 tahun, dia belum bisa ngomong, dia bisa gitu. Dia suruh kita berdoa. Dan ini karena dari kita yang membawa itu ke dalam kehidupan kita dan kemudian dipraktekkan. Dan ini adalah benih-benih gitu. Benih-benihnya sudah keluar tunas-tunasnya. Dan ini bukan hal yang mudah, tapi ini adalah amanat yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita. Dan I feel you fathers, bapak-bapak di sini, nggak gampang kok saya menjadi seorang ibu memiliki challenge-nya its own, tapi menjadi seorang bapak itu juga bukan hal yang main-main, no play-play, seperti katanya Next Carlos. Dan gimana caranya, gimana prakteknya gitu. Mungkin saya nggak bisa sharing banyak tentang itunya, tapi saya berusaha memikirkan perspektif dari kalau papa saya masih hidup sekarang. Saya dikasih satu kesempatan lagi untuk berbicara sama papa saya. Apa sih sebagai seorang anak yang saya mau kasih tahu ke papa saya? Dan buat kita sekarang mungkin juga banyak dari kita yang gak punya kesempatan juga seperti saya gitu. Dan mungkin banyak yang
terpisah jarak, terkena kendala-kendala dari 1-2 hal gitu. Menjadi seorang bapak di Philadelphia nggak gampang gitu. Tapi saya sebagai anak yang sudah kehilangan bapaknya, saya berusaha mensenterkan saya terhadap pikiran itu, dan ini yang Tuhan taruh di hati saya, pesan-pesan yang saya mau bilang ke bapak-bapak. Dan saya membayangkan kalau ini kalau papa saya ini masih ada di sini, ini yang mau saya bilang kepada dia. Dan semoga ini juga untuk bapak-bapak sekalian, pesan-pesan ini bisa mengena di hatimu. I'm sorry. I thought I could do this. Sorry. Sorry teman-teman, saya kira saya bisa, tapi terus tiba-tiba ada rasa gitu. Buat semua bapak-bapak yang udah kerja keras, merasa capek, saya mau share beberapa hal. Dan semoga ini bisa menguatkan kita semua. 1, kalau Anda merasa capek, ketahuilah betapa pentingnya peran kalian di dalam kehidupan anak-anak kalian. And your labor is not in vain. Seperti dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam bahasa Inggrisnya, your labor in the Lord is not in vain. Dan saya bisa lihat saudaraku, dari benih yang ditaruh dari kehidupan papa saya ke saya, it's not in vain. Karena Tuhan bisa bawa saya ke depan sini, walaupun hubungan kami jauh daripada sempurna. Tapi yang saya ambil adalah benih-benih ketuhanan itu yang papa saya taruh di dalam kehidupan saya. Terus, saya berharap untuk Anda tetap menyandarkan diri Anda sama Tuhan. Sumberkan kekuatan Anda dari Tuhan. Karena Anda tidak bisa menjadi seorang Bapa yang dipimpin Roh Kudus kalau nggak ada the presence of the Holy Spirit. Dan semoga kekuatan Anda datangnya dari Tuhan. Dan dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Seek first. I hope you seek God first. Dan lastly, mungkin ada bapak-bapak yang takut tentang influence dunia ini terhadap anak-anak kita. Tapi Alkitab bilang untuk kita jangan takut akan dunia ini. Yang penting kita udah tanamkan fondasi yang kuat sama anak kita, jadi kita gak perlu takut mereka diseret oleh dunia. Di Yohanes 16:33 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini underline-nya adalah take heart. Do not be afraid. Jangan takut. Karena memang saya tahu ada insting seorang bapak itu melindungi gitu. Melindungi anak-anak mereka dari dunia. Dan akhirnya mereka membangun walls, shelter. Tapi yang Tuhan mau ingatkan pada kita adalah kita gak usah takut. Kuatkanlah hatimu. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia.
Dan semua anak akan menjadi dewasa pada satu harinya. Dan mereka akan menjadi manusia-manusia sendiri gitu. Mereka akan menjadi orang mereka sendiri, mereka akan ada identitas mereka sendiri, ada cerita mereka sendiri, karakter sendiri, suara sendiri, journey sendiri. Tapi lasting yang saya mau ingetin adalah gak ada anak yang mencari bapak yang sempurna. No child is looking for a perfect father. I know I was not looking for a perfect father. Saya gak mencari seorang bapak yang sempurna. Tapi yang saya cari adalah seorang bapak yang mau menjadi papa untuk saya. Dan bagaimanapun hubungan saya dengan papa saya, yang mau saya ingat sekarang adalah hal-hal yang baik itu, saudaraku. Dia adalah seorang bapak yang mengenalkan saya ke Tuhan. Dia adalah seorang bapak yang ngajarin saya nyanyi. Dulu ngajak saya nyanyi. Dia main gitar, saya merekam suara-suara saya. Dan itu menjadi fondasi saya jadi suka memuji Tuhan. Little thing about papa saya adalah dia itu konduktor paduan suara gitu. Dia itu pemusik, dia suka nulis lagu. Dan walaupun papa saya jauh dari sempurna, gimana pun dia itu papa saya. Dan gak ada anak kayaknya yang mencari papa yang sempurna. Tapi yang kita butuhkan cuma seorang bapak yang mau menjadi papa buat kita. Yang kita mau cari adalah papa yang mau belajar dari kesalahan mereka. A father who wanna learn from their mistakes. Be willing to admit mistakes. Forgive each other's mistake. Dan seorang bapak yang membangun hubungan. Karena I know Bapak kita di surga itu sangat menyukai yang namanya hubungan, relationships. Dan itu buktinya ya Tuhan Yesus diturunkan ke surga, hidup di tengah-tengah manusia karena dia mau build relationships dengan kita. Jadi, build that relationships. Kalau misalkan Anda masih ada waktu. Sebelum saya mau menutup gitu. Saya mau nginget untuk anak-anak di sini. Kalau misalkan Anda identify sebagai seorang anak dan papa Anda masih hidup, ambil kesempatan ini buat bangun hubungan itu. Walaupun mungkin papa gak bangun hubungan sama kalian, tapi mungkin kita yang harus membangun hubungan itu sama papa. Kalau mungkin ada luka batin yang belum diselesaikan, ya mungkin ini kesempatan untuk kita, untuk membuka jembatan itu. Kalau papa saya sih udah meninggal, saya udah gak ada waktu lagi untuk melakukan hal itu. Tapi ini adalah yang ditaruh Tuhan di hati saya untuk anak-anak yang papanya masih hidup. Dan untuk in the same line of thought, untuk papa-papa yang di sini, yang masih punya waktu, please don't take for granted waktu yang sudah dikasih sama Tuhan. Bahwa apapun yang Anda tanamkan di dalam kehidupan anak-anak Anda, itu bukan cuma, impact-nya bukan cuma kecil aja. You're building that garden. Anda membangun taman itu. Dan untuk anak-anak yang gak punya bapak seperti saya, I'm thinking of you. Dan ingat aja kalau misalkan di Mazmur Tuhan mengingatkan kalau dia dekat sama orang-orang yang hancur hatinya. The God is close to the broken-hearted and crushed in spirit. Dan juga untuk father figures yang gak punya anak sendiri, atau untuk ibu-ibu yang harus act double duty untuk anak-anak mereka. I just want to say thank you untuk step up dan ngambil kesempatan yang dikasih Tuhan untuk melakukan the act of fathering. Dan walaupun the name father mungkin Anda gak punya, tapi Anda mengambil that godly values dalam Tuhan.
Dan lastly untuk young generations kita, kalau Anda mau memulai keluarga Anda sendiri, just think, peran dan tugas seorang bapak itu bukan hal yang mudah. It's not easy. Persiapkan diri Anda dengan godly habits. Penuhilah kamu dari sekarang. Dan nanti kalau misalnya di masa depan Anda memulai rumah tangga Anda, itu jadi sebuah hal yang natural yang bisa ada di dalam kehidupan Anda. Dan saya mau undang pemusik untuk maju ke depan. Saya tahu kalau menjadi seorang bapak itu adalah tugas yang sangat-sangat sulit. Tapi saya percaya untuk semua bapak di ruangan ini, Tuhan yang kirimkan kekuatan untuk kalian semua. Dan yang saya harapkan adalah untuk PPC Family, kita membangun godly families, godly fathers, keluarga-keluarga yang saling melepaskan berkat, kasih, mengucap syukur, berdoa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya pagi ini, tentang hati seorang bapak buat anak-anaknya. Semoga kita bisa terima dan meneruskannya. May we receive and then we put it forward. Dan I would like to end, saya mau mengakhiri sermon ini. Biasanya kita kalau tetap kebaktian tuh biasanya dari Om Aldo akan maju ke depan, dia akan melepaskan berkat gitu ya. Tapi saya rasa melepaskan berkat tuh bukan cuma untuk Om Aldo aja. Pada saat penutupan hari Minggu dia melepaskan berkat bukan gitu aja. Tapi kita semua kita bisa melepaskan dan menerima berkat itu di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing ya saudaraku. Dan dari bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ini yang biasanya Om Aldo sering bilang kalau misalnya at the end of our Sunday service. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ini adalah doa saya buat semua bapak-bapak. Saya mau mencurahkan ini untuk kehidupan setiap bapak-bapak di sini dan kiranya Anda menerimanya dan pass it on to your families. Ada satu lagu judulnya The Blessing. Saya undang kita untuk ambil terima aja the words of this song. Kita terima aja kata-kata dari lagu ini dan kemudian nanti saya akan undang kita untuk menyanyikan lagu ini sambil memegang orang di samping kita, di sebelah kita untuk kita menyalurkan berkat ini kepada orang-orang di sekitar kita. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turns His face towards you and give you peace. Terima saudaraku, katakan amin. 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 Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give. Angkat tanganmu saudaraku, lift up your hand and receive this blessing. Amen.
and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Mari kita berdiri saudaraku, let's stand up on our feet dan katakan Amin, 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 Say amen. Amin, Amin, Amen, amen. 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 Amin. Kami terima Tuhan, berkat Tuhan untuk kehidupan kami. We receive, Lord, your blessings as you promise us, sebagaimana apa yang Kau janjikan. Setiap hati yang luka, Tuhan akan pulihkan. You heal every broken hearted. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, amen, amen, amen. So one more time. Kalau Anda perhatikan tuh bener banget tuh. Happy Father's Day to all. Untuk stepdad, untuk biological dad, untuk foster dad, untuk single dad, untuk adoptive dad, dad in heaven, and many dads yang ada. Terus kerjakan bagian kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Cindy. Mari kita siapkan persembahan kita pada hari ini. Let's prepare our offering. I would like to invite semuanya untuk bisa sama-sama kita fellowship di Pex Cafe as well, untuk kita mengikuti graduation celebration untuk anak-anak Sunday School. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kita juga akan berdoa buat keadaan kota ini, untuk imigrasi, bersyukur juga untuk gereja-gereja yang terus melakukan solidarity visit untuk PPC. Kita berdoa juga untuk kita boleh waspada, kita boleh tenang, tapi tetap waspada juga dengan segala isu imigrasi yang ada saat-saat ini. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan terima kasih. Bukan bersungut-sungut, kami memberinya dengan sukacita Tuhan. Dan Tuhan yang akan melipat kali gandakannya dan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mereka yang butuh pekerjaan, bukain pekerjaan Bapa. Mereka yang butuh terobosan-terobosan baru, breakthrough ada di dalam kehidupan kami. Karena Yesus yang berperang ganti kami. Terus kami berdoa buat ketenangan di komunitas kami. Di dalam isu-isu imigrasi yang ada, Tuhan yang bekerja. Kami boleh lebih waspada, kami boleh lebih hati-hati Tuhan.
Biar Tuhan yang berjalan di depan kami setiap harinya. Memberkati kota ini, kota yang penuh kasih, kota yang penuh dengan unity, kota yang diberkati Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan, dan apa yang kau kerjakan. Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang membawa dampak buat keturunan kita semuanya. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya boleh berkata, amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the King He has done. For the King He has done. For the King He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, happy Father's Day, and God bless you all.